Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih logam-logam yang sering dipakai buat alat makan, terus dipakai buat perhiasan sama bahan elektronik? Kira-kira apa ya? Ya betul, yaitu perak. Perak ini tuh bisa diekstraksi dengan metode yang keren banget. Kalau kalian tahu nggak? Apa tuh? Nah, perak itu bisa diekstraksi pakai metode electrowinning. Nah, di video kali ini kita akan membahas proses electrowinning perak dari teori sampai dengan ke pengaplikasiannya. Jadi stay tune dan tonton terus. Sebenarnya apa sih logam perak itu? Yuk dengerin penjelasannya. Perak atau dalam bahasa Inggris disebut silver dengan simbol Ag merupakan salah satu unsur logam transisi yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, baik sebagai perhiasan, peralatan listrik, logam, atau koin, dan masih banyak manfaat lainnya. Perak juga memiliki ciri khas berwarna putih berkilau, tahan korosi, mudah dibentuk, dan lunak. Logam ini juga telah dianggap sebagai logam berharga sejak zaman dahulu. Dari seluruh logam yang ditemukan saat ini, perak menjadi urutan pertama sebagai logam paling tinggi dari segi konduktivitas listrik dan konduktivitas panas. Dikarenakan harga logam perak terbilang tinggi, logam perak banyak digunakan untuk perhiasan serta medali. Selain itu, terdapat berbagai kegunaan logam perak dalam dunia medis. Perak sebagai salah satu bahan campuran untuk membuat tambalan gigi, dan pada industri elektronik dikarenakan perak memiliki tingkat konduktivitas listrik yang tinggi, maka perak menjadi salah satu komponen keyboard komputer, papan sirkuit, cetak hingga perangkat audio. Nah, perak ini juga dapat diekstraksi dengan metode electrowinning. Apa sih electrowinning itu? Electrowinning sebenarnya adalah bagian dari elektrometalurgi, yaitu pemisahan logam dari larutannya dengan menggunakan arus listrik. Bayangin kayak ngecas handphone, tapi yang diambil itu bukan dayanya, melainkan logam murni dari larutan. Electrowinning merupakan tahap akhir dalam proses hidrometalurgi yang menggunakan prinsip elektrolisis untuk memperoleh logam dari larutan hasil pelindian dan ekstraksi pelarut. Proses ini nantinya akan menghasilkan logam dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Elektrolisis sendiri merupakan reaksi kimia yang berlangsung dengan bantuan arus listrik karena reaksinya tidak terjadi secara spontan. Menurut Rahman dan kawan-kawan, pada tahun 2020, dalam sistem electrowinning terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah katoda. Katoda di sini merupakan sebagai elektroda negatif, di mana katoda ini tempat terjadinya reaksi reduksi. Agar logam dapat terdeposisi dengan baik di permukaan katoda, maka katoda ini harus bersifat konduktor. Lalu selanjutnya ada anoda. Anoda di sini merupakan komponen elektroda positif, di mana anoda ini tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Umumnya, anoda yang digunakan bersifat inert seperti timbal, platina, dan karbon, supaya tidak mengalami reaksi kimia lain. Yang ketiga ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit mengandung ion-ion terlarut yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik dari anoda ke katoda melalui pergerakan ion-ion tersebut. Dan empat, yang terakhir yaitu adalah power supply atau sumber daya. Sumber daya di sini merupakan perangkat yang menyediakan arus listrik untuk memfasilitasi reaksi elektrolisis dalam sistem. Gimana sih proses electrowinning perak itu? Proses electrowinning perak dimulai dengan pelarutan biji perak dalam larutan asam. Biasanya asam yang digunakan yaitu asam nitrat atau asam sulfat. Tujuannya adalah memisahkan ion perak dari senyawa lain dalam biji sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini dilakukan secara hati-hati karena suhu dan konsentrasi asam itu sangat mempengaruhi kelarutan logam dan efisiensi proses. Setelah larutan siap, kemudian dialirkan ke dalam sel elektrolitik, sebuah wadah khusus yang dilengkapi dengan dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Arus listrik ini dialirkan melalui larutan tersebut, membuat ion perak berpindah menuju katoda. Disinilah proses reduksi elektrokimia terjadi, di mana reaksinya seperti ini, di mana ion perak menerima elektron dan berubah menjadi logam perak padat yang menempel pada permukaan katoda. Pengendapan perak bisa dioptimalkan dengan mengatur parameter seperti pH, densitas arus, dan suhu larutan. Setelah proses elektrolisis selesai, logam perak yang telah terbentuk di katoda dilepaskan dan dibersihkan dari sisa kontaminasi. Dalam beberapa kasus, perak mentah ini kemudian dilebur dan dicampur dengan logam lain untuk membentuk paduan yang lebih kuat dan tahan korosi. Proses electrowinning perak mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
Yuk dengerin penjelasannya. Keunggulan dari proses electrowinning perak yaitu diantaranya yang pertama, tingkat kemurnian peraknya itu tinggi banget, bisa sampai 99,9%. Lalu yang kedua, prosesnya bisa dikontrol dengan baik dan bisa dijalankan secara terus-menerus. Di balik kelebihannya itu, ada pun kekurangan dari proses electrowinning perak ini. Yang pertama itu butuh konsumsi energi listrik yang cukup besar, apalagi kalau skalanya besar. Lalu yang kedua, perlu kontrol ketat terhadap pH, suhu, dan tegangan listrik. Kalau tidak, nanti endapan peraknya itu bisa jelek atau malah tidak terbentuk. Dan yang terakhir, kalau larutannya tercampur dengan logam lain, peraknya itu bisa terkontaminasi dan prosesnya jadi lebih ribet. Nah, secara umum itu, electrowinning itu masih jadi salah satu metode terbaik buat mendapatkan logam perak murni dari larutan. Nah, itu dia guys, tentang penjelasan tentang electrowinning perak. Prosesnya sederhana, tapi hasilnya luar biasa ya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk mempelajari elektrometalurgi. Jangan lupa like, share, dan sebarin videonya guys. Semoga bermanfaat. Dadah.